Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma bashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali pada siang hari ini kami mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidayah yang sampai hari ini Allah senantiasa berikan kepada kita. Dengan nikmat dan hidayah itu kembali kita dapat menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meninggalkan segala urusan dunia kita, lalu kita sujud dan rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bukti pengakuan yang senantiasa kita ikrarkan, kita sampaikan di setiap saat dan kesempatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat serta salam juga senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola terbaik manusia, insan kamil yang paling sempurna di antara sekian manusia yang diberikan amanah oleh Allah untuk meluruskan yang bengkok, menerangi yang gelap, minaz zulumati ilan nur. Berkat jasa beliaulah sampai dengan hari ini nikmat keislaman, kebersamaan dalam kehidupan kita senantiasa kita pegang dan kita kukuhkan di dalam kehidupan ini. Sebagai khatib pada siang hari ini juga senantiasa kami mengajak dan menyampaikan kepada kita semua, mari kita berusaha meningkatkan nilai-nilai keimanan, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa yang senantiasa kita panjatkan, kita baca setiap saat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah.
Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar, memang itu benar, dan berikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebenaran itu. Lalu nampakkan di hadapan kami bahwa kebatilan itu memang batil. Berikan kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkan kebatilan. Ini doa yang senantiasa kita panjatkan ketika ini diterjemahkan di dalam kehidupan kita, seiring apa yang kita ucapkan dan kita panjatkan di hadapan Allah, lalu itu yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, maka saya yakin dan percaya nilai keimanan, nilai ketakwaan kita akan senantiasa bertambah setiap saat dan setiap kesempatan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tanggal 26 Rajab 1444 Hijriah, insyaallah setelah maghrib masuk 27 Rajab, 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang silam, sebuah peristiwa sejarah yang dialami, yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi diperjalankan oleh Allah ketika sebuah ayat diawali dengan maha suci, maka itu akan menandakan bahwa lanjutan daripada ayat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Tapi sebagai umat Muhammad, sebagai yang mengaku beriman, kita harus yakin dan percaya bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi yang dialami oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema hari ini adalah hakikat Isra dan Mi'raj. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa makna daripada Isra itu secara filosofi ada perjalanan horizontal manusia melaksanakan tugas kehalifahan manusia di bumi. Mereka bekerja, mereka berkarya, mereka memakmurkan sesamanya manusia, memberikan banyak manfaat di muka bumi ini. Itu adalah Isra. Itu adalah makna filosofi yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masih seputaran bumi. Jadi apa yang kita lakukan di bumi, apa yang kita lakukan di dunia saat ini, interaksi kita dengan sesama manusia, komunikasi kita dengan orang lain, apapun yang kita lakukan, maka itu adalah perjalanan Isra manusia. Itu secara hakiki. Secara tekstual memang Nabi melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan ini bisa diterima oleh akal sehat. Bukan cuma nilai keimanan yang harus kita lakukan untuk menerima kejadian itu, tapi nalar kita, logika kita, ketika seseorang diperjalankan, dia terima beres karena dia dikendalikan oleh Sang Maha Kuasa untuk melakukan sebuah perjalanan. Sekali lagi, makna yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa perjalanan Isra itu filosofinya adalah interaksi kita, kegiatan kita, apapun yang kita lakukan di bumi ini, tugas kehalifahan kita sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, mengayomi dan lain sebagainya
yang intinya adalah nilainya positif di jalan Allah, maka itulah perjalanan Isra. Jadi kita juga Isra, kaum muslimin jamaah. Kita juga Isra. Yang kedua, Mi'raj, perjalanan spiritual seorang hamba untuk mencapai derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita lakukan lewat peristiwa Mi'raj yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima perintah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu salat. Kita semua tahu bahwa Muhammad diperhadapkan kepada Allah. Sampai dengan hari ini, mohon maaf, tidak ada penelitian yang mampu membuktikan apakah Muhammad bersama ruh atau jasadnya. Karena memang itu di luar logika manusia. Tapi apapun namanya, bagaimanapun kejadiannya, sebagai umat Muhammad, sebagai yang beriman, maka kita harus percaya. Nilai keimanan yang mengedepankan kepercayaan itu untuk kita yakini bahwa itu memang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Dan apa tugas yang beliau ambil, yang beliau raih, yang beliau dapatkan adalah perintah untuk melaksanakan salat. Maka salat itu adalah perjalanan mi'raj kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan, apakah ini hadis atau tidak? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya, komunikasi dengan Allah. Itu yang akan membawa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj adalah ujian keimanan untuk kita semua. Bahkan pada saat itu pengikut Rasulullah masih bisa dibilang dihitung jari. Karena ketika beliau sampai, banyak kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa Muhammad berdusta, bohong. Tapi ada juga yang langsung mempercayai bahwa itu betul-betul terjadi. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pada hari ini mari kita merepres pelaksanaan ibadah salat yang kita lakukan setiap saat, setiap kesempatan, setiap waktu. Kita semuanya rutinitas, kontinuitas melaksanakan. Tapi apakah salat kita sudah mampu mewarnai kehidupan keseharian kita? Apakah salat kita sudah mampu mewarnai ucapan kita? Apakah salat kita sudah mampu mewarnai tingkah laku dan tindakan kita? Karena makna daripada pelaksanaan ibadah salat itu semuanya tercermin. Di situ tidak ada kikir, di situ tidak ada tinggi hati dan lain sebagainya. Maknanya semuanya indah dan bagus. Lalu ketika itu bisa kita terjemahkan dan kita laksanakan di dalam kehidupan, maka itu sudah luar biasa. Maka peristiwa perjalanan Isra kita, ketika makna daripada salat itu kita implementasikan dalam kehidupan kita, maka itu akan bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan dan insya Allah ke depan, dan pada akhirnya kita akan menjadi hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah akhir hayat kita, di penghujung akhir hayat kita masing-masing, saya yakin dan percaya panggilan yang begitu indah dan nikmat pasti kita akan peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika salat kita laksanakan secara khusyuk, lalu makna daripada salat itu kita laksanakan dalam keseharian kita, maka panggilan itu semuanya akan didapatkan oleh manusia yang melaksanakan seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli makan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa, menundukkan hati dan kepala kita, bermunajat pasrah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada referensi yang sempat saya baca. Tulisan itu mengatakan salah satu yang memiliki nilai kesombongan dalam hidupnya adalah mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya ada nilai sombong melekat dalam diri kita ketika doa tidak pernah kita mau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqatil hajat. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kshif 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal baghi wal mihana ma zahara minha wa ma batan wa min baladina hadha khassah wa min bundadil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru lam yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.